udah-udah di Indonesia itu kebanyakan orang lebih baik nyicil dibandingkan cash, dibandingkan ngumpulin duit habis itu cash. Ya. Dan harus diakui bahwa Indonesia ini negara yang sangat konsumtif. Apapun itu yang di sama produsen, entah motor, handphone, mobil, makanan, apapun itu pasti dibeli gitu loh. Kalau emang dia suka. Setuju. Bukan duitnya tuh nggak akan bisa dibuat tabung. Nggak ada cash flow di sana, maksud lo? Nggak ada cash flow di sana. Cuman ada misalkan duit nganggur nih, pilihannya cuma dua, antara nyicil atau dia ngumpulin buat beli barang yang dia mau nih, cash gitu. Oke, terus yang jadi pertanyaan? Menurut gue gini, pertanyaan gue gini, apakah menurut lo orang Indonesia tuh bisa dirubah nggak? Dan cara merubahnya gimana? Bisa. Gue sih bisa. Kalau gue ada metodenya nih, gue udah pernah mikirin ini. Jadi dulu, ini secara personal gue ngomong. Jadi dulu gue sama Emon, sama ada salah satu teman kita, teman SMK juga. Kita rencana pengen bikin suatu forum. Nggak forum juga sih, kayak lebih fanpage gitu. Sama kayak yang lagi kita bikin sekarang, Recreation. Tujuannya apa? Tujuannya itu buat mendidik dari kalangan bawah dan yang itu bisa terjangkau. Apalagi teman-teman sebaya kita. Soalnya kalau misalnya kita menjangkau kayak anak-anak kuliahan yang harus KKN atau misalnya merambah ke orang tua, itu susah. Kenapa? Orang tua itu pemrosesan otaknya untuk mendapatkan suatu informasi yang baru itu udah benar-benar terlambat. Kenapa terlambat? Pertama, pendidikan mereka udah yang zaman dulu. Kedua, otak mereka memproses informasi itu nggak setajam waktu dia muda. Kenapa juga harus dari yang muda-muda? Ya karena emang sektor yang harus kita kejar dari sana. Kan yang dari muda ini kan mereka masih nyerap banyak banget informasi loh, belum dibentuk jadi suatu identitas gitu loh. Kalau misalnya kita udah kasih tahu nih, mendidik sesama kita dengan baik, kayak ngasih informasi yang baik, kayak makanya kenapa gue sering banget bikin SW yang setidaknya tuh isinya tuh ya pasti ada isinya gitu loh. Kayak gimana soal ngelola keuangan atau kayak motivasi untuk ngebangun sesuatu, itu pasti gue nge-share banget. Kenapa? Gue pengen tuh isi yang ada teman-teman gue di kontak WA gue itu setidaknya ikut teredukasi gitu loh, bukan cuma gue doang. Nah gue pengen kayak gitu. Cuma kan kembali gimana orangnya, kan rata-rata kan karena anak-anak pemahaman orang beda-beda. Kembali juga soalnya juga rata-rata yaitu dari sekolah mereka terdidik untuk apa? Untuk cuma bekerja doang, nggak untuk gimana lo mengelola keuangan lo. Makanya sebenarnya yang baiknya gimana? Lo dari lu sendiri, dari lingkungan lu sendiri, lu mulai mengedukasi lingkungan sekitar lu. Habis itu lu bikin suatu forum buat anak-anak kecil ini. Buat gimana lu menampung anak-anak yang emang di usia-usia TK gitu, umur 5 tahun, 6 tahun. Habis itu lu bener-bener didik, bener-bener arahin mana yang baik, mana yang enggak. Soalnya kita juga masih banyak faktor-faktor yang ngebikin kita lemah banget untuk hal-hal kayak gitu. Contohnya aja, kita untuk internet tuh nggak siap banget. Banyak kan anak-anak zaman sekarang, lu kalau buka TikTok kebakan sama algoritma. Percaya nggak percaya, anak-anak buka TikTok kebakan algoritma. Misalnya sekali buka TikTok, video pertama yang muncul adalah video cewek-cewek yang joget pakai lagu breakbeat yang di remix. Ketika dia udah enjoy, menurut dia oke, atau itu sesuai dengan rangsangan seksual mereka, udah tuh stuck nonton. Ketika udah stuck nonton, algoritma berikutnya memunculkan video yang terkait gitu, nge-slide video yang sama lagi, akhirnya mereka betah. Makanya sebenarnya kalau mau ngajarin hal itu biar nggak stuck algoritma, harus menerapkan yang namanya 5 second rule. 5 second rule adalah ketika lo merasa udah stuck di satu hal yang emang bener-bener nggak baik, lo hitung selama 5 detik. Ketika lo udah sadar itu nggak baik, ya udah habis itu lo skip. Nah itu gue lagi terapin dan sukses. Kenapa gue bilang sukses? Karena isi TikTok gue nggak ada yang namanya cewek-cewek joget, isinya edukasi semua. Terus gue biasanya mobil sih. Mobil ya? Kalau gue anime sih. Cuma lu pernah sadar gak sih? Kayak misalnya kan Gary tadi ngomong cash dan cicil. Lu ngerasa gak sih kalau misalnya itu budaya nyicil? Iya, kembali lagi soalnya pendidikannya itu loh. Karena pendidikannya pertama untuk selalu kerja. Ketika lo udah selalu terbiasa terdidik untuk bekerja doang, lu cuma pada akhirnya lu cuma mengandalkan dari gaji. Kalau nggak gaji THR, kalau nggak THR BPJS. Kalau nggak cuma mengandalkan 3 itu doang.
di lain sisi mereka nggak mau yang namanya improve skill mereka di bidang-bidang lain. Misalnya kan kayak kita sekarang ada yang kerja sambil belajar mungkin kita sambil kuliah atau sambil apa. Di luar sana masih banyak orang-orang yang benar-benar udah puas dengan kayak gue udah enak nih kerja gaji UMR, kalau misalnya naik jabatan gaji naik cuma ngandelin gitu doang. Mereka nggak mau kayak gimana belajar nih uang yang setiap bulan kita hasilin bisa dikelola dan menjadi besar atau gimana, cuma ngandelin tabung. Maksud gue kalau misalnya gaji lu tetap, misalnya kan gaji lu UMR 4,5, terus abis itu setiap bulan lu cuma gaji 4,5 itu nabung cuma 2,5, ya udah diagram ya lu bakal naiknya stagnan, bukan naik malah stagnan. Tabungan lu bakal stagnan, berkurang karena pengeluaran, masuk karena pemasukan. Bukan kayak ada nggak kayak nggak ada aktiva, nggak ada yang namanya lu dari apa nama istilahnya tuh pemasukan yang dari investasi atau segala macamnya. Kan beda sama orang-orang mungkin pendidikan luar yang kita lihat tuh, mereka sambil kerja, mereka juga kuliah, ikut yang namanya seminar, abis itu juga bikin kerjaan baru, mereka kerjanya malam gitu loh, karena mereka udah terdidik bahwa lu nggak bisa enak-enakan sekarang gitu. Karena kalau misalnya lu enak-enakan sekarang, ya udah nantinya lu pasti bakal susah dan ngalamin banyak hal-hal yang enggak ya macam kayak gitu. Beda sama kita yang tadi gue bilang, kita udah terbiasa untuk kerja doang, kerja ngandelin gaji atau enggak THR sama BPJS doang. Ujungnya kayak gitu. Enggak kayak orang-orang luar yang benar-benar mikirnya, gue nggak mau kerja sama orang, gue harus bisa nyiptain kerjaan sendiri, yang gue nyaman kerjainnya bisa di mana aja. Dan terbukti sekarang banyak kan di Eropa, Amerika, bahkan sampai ke Asia Timur atau Asia Selatan, itu rata-rata mereka ngincar kerja yang berada di dunia IT. Entah itu kayak developer, entah itu sebagai desainernya, atau ya lu mengelola NFT, kayak gitu-gitu. Itu udah populer banget, sedangkan kita rata-rata juga orang-orang dari kampung atau daerah-daerah yang pemikirannya pokoknya gue nabung buat gue beli sesuatu, gue nabung untuk gue beli itu. Sedangkan sebenarnya ya, menurut gue dengan dia menabung itu udah menjadi hal plus, hanya saja sebaiknya jangan dipakai untuk beli barang gitu loh, karena bisa buat beli properti tanah. Ya, nah itu dia. Bisa bikin kosan gitu loh. Ya. Orang-orang Indonesia itu daripada dia bikin kayak gitu, dia lebih pilih udahlah, yang penting punya mobil dulu. Hal-hal terdekat yang mereka bisa pikirin. Yes, atau yang penting gue punya TV dulu nih segede gaban, gue pengen banget dari dulu punya gitu. TV segede gaban. Gue pengen banget punya TV segede gaban gitu loh. Dan itu realita dan memang terjadinya seperti itu. Ini sih menurut gue mindset. Iya, mindsetnya. Banyak kan kita nih, kayak kita mau mulai suatu usaha kecil atau enggak apa gitu. Mungkin bagi lu semua atau enggak bagi beberapa orang, lu mulai usaha berarti lu udah ngambil suatu langkah yang gede banget gitu loh. Nah, cuma orang-orang di atas kita kebanyakan mikirnya, lu kenapa nggak jadi PNS aja sih? Nah itu loh, kenapa nggak jadi PNS aja gitu? Kenapa PNS dijadikan patokan untuk menjadi sukses? Padahal PNS itu menjadikan Anda mampu, bukan sukses. Mampu bisa beli ini, bisa beli itu, tapi sukses mah belum tentu. Kecuali dari PNS dia bisa langsung naik jadi ketua MPR, jadi presiden. Nah itu beda cerita. Makanya alasan gue kenapa mau jadi lawyer sebenarnya bukan karena gue mau menegakkan hukum. Balik lagi sebenarnya ujung-ujungnya karena duit. Ya pasti. Kenapa? Lagi kita negara berkembang lagi. Yes, gue nggak munafik, gue butuh duit. Gue nggak bilang beli iPhone itu adalah sesuatu yang salah. Gue nggak bilang itu. Maksud gue begini. Maksud gue beli iPhone harga 22 juta itu lo bisa kumpulin untuk beli tanah di Cilengsi yang belum tentu akan stuck begitu aja. Yang namanya tanah tuh pasti naik terus. Apalagi gitu. Populasi masyarakat bukan Indonesia doang ya, dunia itu kan akan bertambah. Udah gitu dibutuhin juga hunian yang layak. Gitu loh. Semua pasti berkembang cepat atau lambat gitu loh. Tanah nggak akan pernah mati. Iya, nggak akan mati. Tanah, emas, ya itu nggak pernah mati gitu loh. Properti, rumah, terus gitu loh. Ini loh, kan gue lumayan sekarang tinggal di, tau lah kayak kondisi kampung kayak gimana, gue tau banget.
Bagi lu orang-orang yang udah tahu tanah, lu tinggal di kampung gua, pasti bilang lu ini orang kaya. Tapi bagi orang-orang di kampung gua, orang biasa aja, orang biasa aja. Patah teman. Nah, Karena gue udah ngerti. kebanyakan orang-orang kayak di kampung gua tuh kaya itu lu punya rumah permanen dan punya mobil. Itu standar kayak di kampung. Tapi kalau punya tanah enggak? Enggak, mereka punya tanah luas banget, bro. Serius. Sama kayak gini loh. Sama kayak gini. Gimana, Ger? Tanah di Papua nih, lu bisa invest, lu bisa ngasihin duit lu ke Korindo. Korindo tuh perusahaan nyokap. Sebesar, kalau nggak salah gue pernah ngobrol sama nyokap gue tuh, dia naruhnya 250 juta paling minimal. Tapi dia punya hak atas 1 hektar tanah. 1 hektar tanah ini kelapa sawit. 250 juta. Dibandingkan beli Avanza 400 juta yang baru Veloz, ya. Mendingan lu bertabung buat beli itu. Lu bisa nyicil juga, lu minjem nih, 250 juta. Memang dia nggak akan langsung profit, nggak akan. Dia tunggu 5 tahun karena kelapa sawit itu berbuah setiap 5 tahun sekali. Dan setiap inci dari pohon itu bisa dijadiin duit gitu loh. Gila. Lebih baik sebesar itu kan dibandingkan kita. Memang kita naruh duit tapi kan untuk masa depan gitu. Iya. Memang nggak bakalan kita bisa dipakai tuh kelapa sawit. By the way, dari modal minimal 250 juta ROI-nya berapa? Oh, kalau itunya gue kurang tahu. Cuman yang jelas udah pasti di 5 tahun itu lu udah pasti lebih berkali-kali lipat. Orang waktu nyokap gue kan dapat saham Korindo karena nyokap gue manajer Korindo. Nyokap gue tuh dapat saham 5 tahun nyokap gue 1, sekian hektar. 1,3. 1,3 apa tuh? Hektar? Dia cuma dapat 1 hektar. Tapi 1 hektar tuh ngasilin 1,3 M 5 tahun kalau udah menghasilkan. Itu 250 juta doang. Gimana lu taruh 1 M? Mari kita berhitung. Itu sih pentingnya pendidikan sih, bukan pendidikan sih, cuma lebih tepatnya kayak ini sih kamu tuh ngomong sih. Niat ya itu berarti emang kembali ke pendidikan. Kalau maksud gue gini, gimana ya? Nih, gue pengen ngomong hal ini gini loh. Ini rancu banget ya. Maksud gue kan kalau misalnya masalah Indonesia di pendidikan, gue merasa gini, orang tua gue nggak ngajarin gue bener-bener dengan baik kayak orang tua yang lain gitu. Maksudnya kalau orang tua yang lain kan ada yang ngajarin anaknya sampai MTK, bla 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 bla, ngelesin sampai di tempat bla 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 bla. Tapi ortu gue cuma ngajarin seadanya dan gue dapat kesadaran diri gue sendiri untuk nge-improve diri gue untuk jadi lebih baik. Dan itu terbentuk dari bukan karena lingkungan yang mendukung juga. Berarti kualitas masyarakat biar menjadi berkembang nggak cuma dari pendidikan ya, berarti ya dari apa yang benar-benar dia terima gitu loh, dari pengalaman hidupnya, dan dia bisa mengelola itu sendiri dengan baik. Berarti chance untuk masyarakat menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk itu 50-50. Ya, menurut gue ini menurut gue aja. Menurut gue yang salah itu bukan pendidikan ya. Menurut gue yang salah itu adalah mindset dari para yang udah orang tua kita yang lain-lain, karena mindsetnya itu adalah hidup yang berkecukupan, bukan hidup mindset yang sukses. Datangnya nggak dari pendidikan, Ger? Maksud gue gini loh, kalau orang lama orang lama mungkin mindsetnya emang bla 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 bla. Itu pun juga karena dampak negara kita baru merdeka 70 berapa tahun? 76, 77, 73 tahun kan? 74. Gak tau lah, 70 ya pokoknya 70 sekian lah. Negara kita baru merdeka 70 sekian. Sedangkan sebelum merdeka, pendidikan itu cuma dapat di kalangan eksklusif doang. Dan kalangan eksklusif ketika merdeka juga masih terbawa pikiran mindsetnya kayak pembedaan kasta. Gak semuanya dapat pendidikan yang rata dan layak. Makanya ada emang negara kita kan negara miskin ya jatuhnya sebenarnya. Banyak kan yang miskinnya. Ada banyak yang kaya tapi lebih banyak miskinnya juga.
akhirnya karena yang miskin lebih banyak dan di miskin lebih banyak itu juga pendidikan lebih banyak yang bobrok, ya udah akhirnya menyebar luas aja gitu mindset yang jelek kayak gitu. Jadi emang PR-nya karena kita udah terjajah 350 tahun lebih. Komisnya menurut gue sih cara orang lihat sih. Nah iya Mas Gus, gini, pada akhirnya kalau cara pandang orang lihat itu ditentuin dari mana maksudnya? Kenapa seseorang itu bisa melihat lebih baik? Kenapa orang bisa melihat tidak lebih baik? Kan ada nih orang yang berpendidikan tapi visionnya masih lebih buruk. Ada orang yang tidak berpendidikan tapi visionnya lebih baik gitu loh. Itu dipengaruhi oleh apa? Itu gue masih kurang paham gitu. Komisnya gue itu gue nggak tahu ya. Tapi jawaban yang paling gampang menurut gue ya tergantung nurani sih. Kenapa bisa Iya berarti itu sesuatu yang nggak bisa dilihat kan? Bisa dilihat. Tapi gini loh, menurut gue nyokap bokap gue itu orangnya sederhana. Gak kaya banget, gak miskin banget. Tapi juga gak terlalu nerima pendidikan yang tinggi banget gitu. Gue nerima SMK semua kayak ya. Ya flat aja gitu. Cuma nggak tahu kenapa ya. Ketika kayak gue ngelihat aset-aset nyokap atau nggak bokap gue tahu nih yang harus dilakuin apa. Kayak bener sih, kayak pengalaman iya. Terbentuk karena pengalaman. Pengalaman tuh bakal nentuin seseorang arah mana lu lihat. Itu sih misalnya gue dulu bangun usaha sama lu atau enggak gue gimana dulu. Ya itu yang bakal nentuin lu. Yang ngeliat lu kemana ya itu. Pengalaman. Kalau menurut gue pengalaman. Soalnya misalnya lu sering gagal. Ini mohon maaf ya, gue ambil makan ya. Misalnya lu sering gagal gitu atau enggak, lu ngeliat orang gagal nih, itu menurut gue lu ngeliat orang gagal meskipun lu gak gagal itu udah menurut gue udah pengalaman. Misalnya gue ngeliat kiri udah hancur banget nih, terus kiri cerita sama gue, itu udah ilmu menurut gue. Ya bisa sih, itu pengalaman itu bisa jadi suatu acuan karena memang kita belajar dari pengalaman. Itu pasti gede banget. Value generation. Iya pasti, pengalaman itu adalah guru terbaik. Iya. Ya, misalkan kita ngelihat ada yang gagal atau ada yang sukses, kita ngambil masukan dari yang sukses. Gagal kita ambil masukan. Cuman masalahnya adalah balik lagi, manusia tuh apa ya, orang-orang tuh maunya hidup tuh punya mobil, punya motor. Kalau menurut gue ya Ger, ini personal gue aja ya, gue belajar, gue kalau misalnya gue nggak terlalu suka baca buku, kamu menurut gue bosan. Cuma kalau misalnya per cerita, gue simak baik-baik, karena gue malas baca buku. Jadi kayak simbiosis, apa ya bahasanya itu? Kalau simbiosis, bukan mutualisme jatuhnya. Bukan mutualisme, gue secara langsung parah. Emon teruntungkan, tapi gue tidak merasa teruntungkan. Karena gini loh Ger, kalau misalnya sendirian gue ngeluh, itu nggak bakal dapat apa-apa. Nah, Eper berkembang nih, meskipun gue berkembang mulai dari start 1%, Eper mulai dari start 50%, gue nggak butuh waktu lama buat bisa setara sama dia. Karena Eper curhat, gue belajar, berarti dia gagal dalam percintaan karena ini. Ya gue secara kayak gue terapin dong, kayak gue belajar gue terapin dalam kehidupan gue sehari-hari, berarti gue nggak boleh gini dong. Nah dan gue hubungkan dengan apa yang ada dalam pikiran gue. Itu yang selalu gue asah setiap sesi. Kayak misalnya lu Ger, kayak misalnya lu pernah gagal gimana, lu cerita lu kayak gimana, atau nggak lu gagal sama gimana, itu secara nggak langsung gue pelajarin karena gue tahu gue kurang banget baca buku. Gue ada pelajaran nih satu nih, kalau pada pengen buku usaha nih, jangan pernah buka usaha satu tempat dua usaha, jangan. Itu nggak boleh. Itu gue tahu. Itu fatal. Itu fatal banget. Karena beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, gue buka toko handphone. Karena tempatnya memang agak terlalu luas untuk toko handphone. Cuman menurut gue nggak apa-apa gitu loh. Karena kan yang namanya manusia butuh tidur, ya kan. Kita bisa tidur. Memang bisa tidur di balik etalase bisa, cuman nggak nyaman, nggak bisa rentangin kaki.
Jadinya niatnya gue tuh di depan kamar mandi tuh mau dibuat tempat tidur, ditutupin pakai kayak penyekat gitu. Nah cuman nyokap gue bilang udah ini daripada tempat yang nggak kepake buat kafe aja, jadi kafe sama counter. Akhirnya duit kafe nggak jalan nih, akhirnya mereka duit counter. Iya, akhirnya jadi kayak gitu loh. Jadi duit counternya nggak ada, duit kafenya nggak ada, karena kafe itu kan bahan yang bakalan basi cepat atau lambat, entah dia selalu muter. Dia harus selalu muter gitu loh. Kalau dia nggak muter ya udah harus dikasih duit terus. Sedangkan duitnya itu dari duit counter gitu loh, otomatis counter juga jadinya nggak ada profit, nggak ada penghasilan, nggak ada omset apa-apa. Itu yang jadinya susah kalau buat lebih ke jenis usahanya ya berarti, Ger. Bukan karena lebih ke jenis. Bukan mungkin kalau misalkan barang-barangnya kayak barang-barang rokok yang pasti dibutuhkan orang kayak rokok gitu, mungkin masih fine aja. Tapi kan kalau misalkan kayak kafe itu kan belum tentu orang mau nongkrong situ gitu. Kan kafe kan set gitu. Yang ya kayak gitu. Maksud lu kayak gitu kan, Mon? Bisa ntar lu jadi kepikiran, gue nggak bakalan buat buka dua usaha di satu tempat gitu. Kalau mau usaha t-shirt baju-baju gitu sambil jualan handphone, sambil jualan t-shirt, oke aja, karena t-shirt juga orang nggak bakalan basi gitu loh. Basi sih kalau misalkan udah ketinggalan zaman, tapi kan kita bisa sebelum ketinggalan zaman kita bisa yang penting jual, balikin modal buat strategi marketingnya. Iya, buat kita beli barang yang baru kan gitu. Nah gitu sih maksud gue, kenapa tiba-tiba gue bisa ngeliat kayak peluang usaha dalam, atau kenapa gue bisa ngeliat peluang dalam sekitar gue sih. Berarti itu juga faktor dari kematangan lu mengenal kelebihan diri lu ya? Iya, karena secara langsung ketika orang lain gagal dicerita sama lu, itu nggak selalu rugi juga sih. Ada benefit juga sih buat lu kalau misalnya lu sadar akan. Jadi ketika lu nggak dapet di sekolah, ya lu bisa dapet lingkungan pertemanan lu. It's okay. Tapi gue juga muncul pertanyaan deh. Iya emang. Sorry, gue boleh ngajuin pertanyaan dulu gak? Boleh. Langsung. Iya, maksudnya tadi berarti dari apa yang teman sampaikan kan itu gimana dia mengenal potensi diri dia, kelebihan diri dia, kekurangan diri dia. Nah, itu gimana lu bisa sampai di titik itu, Mas? Kenapa lu pada akhirnya bisa tahu nih kelebihan lu gini. Akhirnya ya berarti gue harus bisa bla bla bla, udah menghindari bla 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 gitu loh. Kenapa lu bisa sampai di titik itu? Kebanyakan orang kan kayak mereka nggak tahu nih kelebihan mereka apa dan bisa manfaatin apa, dan mereka juga nggak tahu kekurangan mereka apa. Akhirnya mereka juga tambung ketika mereka dibilangin. Simple sih sebenarnya. Gini loh, simpelnya gini. Gue bisa main MOBA, tapi gue nggak bisa main FPS. Terus kalau kayak Gary suka ngajak ya, ayo main FPS. Gue bilang jujur gue nggak bisa. Tapi gue tetap nyoba. Ya, berarti gue kurangnya dia. Ya udah gue beresin hal itu gitu. Karena gue mau nyoba. Gue tahu gue nggak bisa. Ya udah gue nyoba dulu aja. Gitu sih lebih tepatnya sih, kayak berarti kurangnya di sini. Akhirnya gue sampai lah di titik itu. Terus mungkin menurut kepada lu nggak bakal sih, karena salah satu hal yang bisa sampai di titik itu adalah lu sadar, lu ngakuin diri lu kalau misalnya diri lu nggak bisa. Tapi banyak kan orang yang ngakuin diri mereka nggak bisa jadi insecure. Nah, beda. Nggak malah ke situ. Nggak bisa. Mungkin lu membuat pengakuan pada diri lu sendiri. Nah, berarti tingkat validasi terhadap diri sendiri ya? Ya kayak, gue nggak bisa nih buka usaha kayak gini. Ajarin gue dong. Itu sih. Lu tahu diri lu nggak bisa, tapi lu jangan takut untuk minta tolong gitu. Lu jangan takut belajar sih. Karena ya kan nih orang selalu mikirnya kalau misalnya lu minta tolong berarti lu orang paling lemah. Oh, berarti kembali lagi gimana lu dapat mindset dari lingkungan lu dong? Iya, gue tuh kayak gitu sih. Beruntung berarti kita tidak dalam lingkungan yang misalnya gagal, abis itu kita butuh validasi dari orang lain. Iya, yang penting lu jujur sama diri sendiri sih. Gue nggak bisa minta tolong sama lu gitu aja sih sebenarnya. Iya, setuju. Gue setuju. Kalau gue mungkin jawabnya seperti ini.
Bagi gue manusia itu adalah makhluk adaptif. Kita beradaptasi terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap apa yang lagi kita jalanin. Contoh gini, gue pas pertama kali masuk jadi promotor tuh gue ngerasa anjing ini bukan gue banget. Gak bisa gue kayak gini, gak bisa gue maluan orangnya. Tapi ketika kita jalanin terus, yang penting judulnya tuh kita mau gitu loh, kita mau berkembang di situ. Kalau kita dasarnya udah nggak mau berkembang, kita mau mencoba bisa, udah nggak bakalan jalan. Mindset kita udah nggak tercipta untuk gue mau bisa, udah nggak akan kayak gitu. Yang tercipta di otak kita adalah udahlah. Kalau misalkan kita ujung-ujungnya nggak dapet support nih, seperti yang dibilang sama Emon nih. Kalau kita nggak dapet support, ujung-ujungnya kita bakal bilang gini kita sendiri, udahlah, gue emang nggak cocok di sini. Akhirnya kita stop di bidang itu. Sama contohnya kayak gue waktu itu jadi admin di perusahaan Oase. Di perusahaan Oase gue waktu itu sempat jadi admin 2 bulan. Habis itu gue keteteran gara-gara ini. Ini kan order banyak nih. Barang banyak banget. Bayangin 1000 paket sehari itu, 1000 paket yang masuk itu kan. JNTT di Oase tuh. Oase tuh produknya kayak Olike gitu bukan sih? Iya, itu masuk nih. Gue harus kirim ke sini, yang ini harus gue kirim ke sana. Tapi gue bikin di Excel dan tanpa ada bantuan siapapun gitu. Gue setelah gue bikin anjing ini masih berantakan aja kan. Gue ajuin ini Pak, data dari saya ini, kamu bikin data gimana sih? Tapi nggak dikasih caranya gitu loh, nggak dikasih tahu gimana caranya. Dan gue juga nggak ada niatan untuk gue nggak ada niatan gue harus bisa nih kerja di sini gitu loh. Kayak gue di promotor dulu gitu loh. Akhirnya udahlah, gue copot aja, udah resign gue. Karena gue ngerasa gue nggak dibantu dan juga gue nggak jadi suruh mandiri banget ya lo nya ya. Iya, gue suruh mandiri doang, bener-bener harus belajar sendiri gitu loh. Sedangkan pas di promotor pun gue minta tolong ya Kak, ajarin dulu ini awalnya gimana. Itu kan fungsinya training kan. Iya, itu kan fungsinya training. Bosi banget ya berarti di tempat yang produk ketuaan HP. Kenapa? Iya, dia bosi banget. Maksud gue training tapi dalam bentuk lo nya harus nyari tahu. Ya emang kan lingkungan kerja itu budayanya beda-beda ya. Ada yang training lo diajarin banget, ada yang kayak lo harus nyari tahu. Kayak dilihat, kalau misalnya lo nggak nyari tahu, dikiranya lo nggak ada niat kerja. Yang jadi permasalahan yang mempengaruhi kenapa kita juga nggak maju-maju sih. Kadang kitanya mau minta tolong ya. Oh ya dianggapnya begitu. Itu dia Pak. Dibilangnya kita minta tolong terus gitu loh. Padahal kita emang belum paham gitu sistem kerjanya kayak gimana. Beda kalau gue dulu di promotor, gue cuma diajarin basic selling dari kantor ya. Cuma diajarin selling skill paling pertama. Misalkan tatap eye contact, body language, baca. Nah, kalau soal baca nggak pernah diajarin. Gue diajarin justru sama teman kerja gue. Kalau tuh lihat juga gerak-gerik dia mau beli apa enggak. Gerak-gerik orang mau beli tuh kayak gini. Karena gue diajarin, akhirnya begitu orang yang ngajarin gue ini resign, gue ngerasa gue harus nurunin niat baik dia. Jadi nggak ada anak yang masuk gue ajarin gimana caranya jualan begini. Kalau misalkan emang anak itu ngerasa, kalau anak itu tiba-tiba resign, gue nggak bilang gue salah. Berarti dia emang dasarnya dia nggak mau. Kalau dia mau, dia pasti berusaha supaya dia mau, supaya dia bisa gitu loh. Menurut gue balik lagi ke diri kita sendiri mau atau enggaknya sih. Karena manusia balik lagi karena manusia itu menurut gue adaptif. Kita beradaptasi terhadap lingkungan kita. Kalau kita merasa nyaman, kalau kita udah nggak nyaman, udah pasti. Lu adaptif ya. Kalau gue sih, lu bisa ngasih jujur sama diri sendiri itu sih. Jujur ada. Kalau lebih ke arah mungkin jalanin kalau misalkan minta bantuan gitu. Jujur sama diri sendiri sih, Kak. Gue nggak bisa, tapi gue masih mau belajar gitu. Karena kalau misalnya lu nggak jujur sama diri sendiri, lu bakal ngerjain atau enggak, lu bakal memikirkan sesuatu secara paksa gitu. Pun kalau nggak bisa jangan sampai ada pikiran gue nggak bisa nih, berarti gue bukan. Atau lebih kan biasanya kalau orang udah nggak bisa biasanya nyerah ya.
Harusnya kan mereka bisa mikir dengan kayak oh gue nggak bisa nih, ya udah mungkin ini menjadi PR gue, bla 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 bla. Terus dilihat dengan tambahan kondisi yang sekarang, misalkan kayak lu sebagai tulang punggung dan lu lagi butuh duit banget, sedangkan kalau misalnya lu tetap ngerjain hal ini dan lu maksa untuk belajar, itu mungkin perlu waktu agar lu bisa, nggak tahu ya cepat atau lambat bakal bisa, cuma pasti perlu waktu. Kalau misalnya lu butuh duit cepat, ya udah nggak apa-apa lu keluar. Cuma lu harus ada dapet trade. Trade-nya gimana maksud? Trade-nya gini, trade menurut gue bisa nggak bisa nih minimal 1% pun lu dapet tuh udah keuntungan buat lu. Iya, tapi urgensi yang gue hadapin saat itu gitu. Tergantung dengan urgensi juga. Maksud gue kalau misalnya lu tidak menghadapi urgensi yang bener-bener mendesak lu harus sampai keluar, mendingan selama lu bisa belajar dan lu tidak terpojokan dengan kondisi lu, ya mendingan belajar aja terus menurut gue. Tapi kalau misalnya lu sampai terpojokkan sama situasi tertentu kayak ekonomi segala macam ya, mending lu nggak apa-apa keluar aja dulu dan lu bisa mempraktekkan ilmu yang udah lu dapat di kerjaan yang baru atau kesempatan yang lain gitu loh. Kan kebanyakan anak-anak sekarang tuh kayak lu udah nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu, nggak mau belajar, cabut aja. Pun cabut, ilmunya dilupain. Iya, itu tuh yang bikin kenapa sudut pandangnya jadi sempit. Itu sebenarnya sumber masalahnya sih. Ya, cuma mungkin kembali ke pribadi masing-masing sih. Itu dia sih, makanya kita tuh harus bisa, yang kayak tadi gue tanya ke lu, Mon, kita harus bisa ngelihat benar-benar sisi diri kita secara menyeluruh gitu loh, sebelum kita benar-benar terjun survive di dunia yang kata orang keras gitu loh. Cuma ya gimana ya guys ya, emang keras, cuma ya itu kan gitu anjir. Kalau dunia keras tapi masa ya kita jadi lembek. Iya, masa ya jadinya bikin SW terus butuh validasi. Iya. Kalau dunia keras ya tabrak lah. Iyalah. Musuhnya keras ya tabrak anjing. Jangan malah ngedon. Kata emang keras. Iya. Teo, kan gua Eper sama Sarif kan sama Giri kan hampir sepikir ya. Ide lu di bawah kita nih, dia. Menurut lu dari diskusi kita nih, dia, ada yang lu sanggah nggak, atau nggak ada pandangan lu yang lain gitu? Ada yang bisa atau ada lu kontra lah, lu kontra terhadap statement kita gitu? Atau lu ada yang gue sih karena masih di bawah kalian semua, jadi lu nerima aja masuk ilmunya. Semua menerima karena emang gue kan belum sampai situ ya, jadi semua gue tangkap ternyata kita juga gak jauh-jauh amat kok, masih di situ, cuman bedanya lu di sini, lu di sini, kita tuh agak di sini lah, belum jauh. Iya, cuman dari statement kalian semua tuh jarang ada yang muncul dari lingkungan gua. Jadi meskipun di perkuliahan juga pendapatnya jarang ada yang gini. Ini terlalu elit anjing, terlalu veteran mah kalau di kalangan gua. Sumpah nih kalau ada yang bilang gini nih, sumpah ini orang pinter di kalangan gua, sumpah. Karena kalian kan udah agak jauh dikit dari gua. Apa? Lo di kampus diajarin kewirausahaan ya? Kalau kewirausahaan lebih ke SMK sih, karena kan gua SMK. Ya itu. Ini ya. Wirausaha tapi basisnya untuk bekerja kepada orang lain, tau gak kalau di SMK tuh? Iya, itu loh. Diajari kewirausahaan tapi kerjanya di counter. Iya. Kerjanya di ini. Terus lu ngapain belajar kewirausahaan? Gue tidak setuju kewirausahaan diajarin di SMK. Maksudnya? Kewirausahaan disuruh mandiri, SMK disuruh kerja sama orang lain. Kalau diajarin ke SMA masih mending. Soalnya SMA kan pintar materi gitu kan. Jadi kalau awal-awal lebih kayak gini deh, believe or not, rata-rata SMA lebih banyak yang pada akhirnya mereka belajar untuk membuka usaha sendiri karena orang tuanya pada kaya ketimbang anak SMK. Iya itu makanya. Karena berkecukupan untuk dari segi modal, dari segi ekonomi keluarga tuh ada khawatirin sama dia gitu. Dia masuk SMK berharap kalau lu langsung kerja. Iya anjing, masuk akal ngentot, ngapain gak di SMK, gak di SMA aja. Itu dia, karena ya itu sekali lagi kebutuhan ekonomi. Pernah mikir sampai sini gak sih? Mungkin SMK. Gua
pinter banget, ada bang, temen gue pinter banget. Dia kalau kewirausahaan, dia tuh langsung nancep gitu loh. Apa yang jarang ada di lingkungan sekitar itu, lu harus bisa ngasilin yang berbeda gitu kan. Nah, oke, dari pikirannya dulu pas dibuat kelompokan emang, wah pinter banget, masuk akal kalau dibuat yang berbeda. Buat dia buat apa gitu. Tapi nyatanya dia pindah kemana ya, gue lupa, ke luar kota. Tapi jualan laptop anjing. Bagus dong jualan laptop. Enggak, maksudnya ngikut orang. Makanya tadi gue pengen nanya intensi lu ngomong tapi itu apa? Oh ternyata ikut jualan laptop, tapi jualan laptopnya ikut orang. Iya, makanya dipelajarin kewirausahaan dia bisa bikin pikiran sendiri, tapi nyatanya pas keluar ya keberanian deh. Mungkin gini, mungkin kalau misalkan dia jualan laptop tapi ngikut orang, tapi dia juga ada stok laptop yang dia jual sendiri, mungkin itu masih fine aja untuk dia ke depannya ya. Iya, masalahnya gini loh, kebanyakan orang tuh ya dia kerja punya gaji tetap, habis itu dia punya sampingan itu buat dia makan, buat dia menuhin kebutuhan dia yang sehari-hari gitu loh, bukan buat disimpan. Sedangkan kebutuhan dia sehari-hari kan harusnya dia tercover dengan gaji tetap dia. Iya. Bener nggak? Kenapa yang duit tambahannya ini memang sih self reward itu penting. Self reward itu penting kadang-kadang ya. Tapi kalau terus-terusan jatuhnya bukan self reward, jatuhnya udah habit. Iya, jatuhnya pemborosan. Itulah jatuhnya hedon gitu loh. Itu gue kalau gue kayak gitu gue kategorin beberapa orang kayak gini. Oke, lu bisa bahasanya gini. Gue ngomentarin kayak orang-orang tuh yang misalkan dia jadi kepala cabang, habis itu dia kayak bangga seakan-akan dia udah paling sukses. Gue bakal ngasih komentar kayak gini. Lu bisa, ya emang lu sukses, lu bisa untuk mencukupi kebutuhan premier, sekunder, tersier, lu bisa. Cuma sebatas itu aja, lu nggak bisa lebih tinggi dari itu. Iya. Kebutuhan sekunder, premier dia nggak bakalan naik, ya udah sekunder dia nasi. Sebatas jadinya tuh lu sukses, cuma udah sebatas kepala cabang, bukan lu jadi manajer area, bukan lu yang manajer nasional, bukan lu jadi CEO, enggak. Cuma sekedar lu kepala cabang doang udah. Iya. Karena pemikiran lu udah sampai situ doang. Oh ya emang banyak lagi gitu sih, kayak ya benar, kayak ya secukupnya aja. Terus juga kadang gini loh. Ini adalah kerja lama sama orang berharap naik jabatan. Padahal pada dasarnya gini loh. Nggak mungkin seorang OB di sebuah rumah sakit bisa jadi dokter gitu loh. Iya. Lu kerja 30 tahun di situ nggak bisa tiba-tiba jadi dokter, lu harus sekolah dulu. Itu dia, dan banyak banget orang yang kayak udah ngerasa nyaman di posisinya, nyaman di gajinya segitu, udah tidak mau berkembang. Oh, saya tidak mau. Walaupun saya keliling servis, saya kuliah. Iya, itu loh maksudnya tetap harus ada improve sambil kerja yang lain gitu, kerjaan yang lain gitu. Karena lu mikir karena itu gak sih? Motivasi bullshit. Itu dia, Cok. Karena apa? Validasi. Orang tuh lebih butuh validasi daripada makan nasi. Lebih banyak SW isi motivasi, isinya doa, atau isinya pamer kekayaan, atau pamer keberhasilan, ketimbang lu diem, gak upload apa-apa, tapi hidup lu tuh gak pernah ngeluh, udah gitu loh. Lebih banyak tuh yang kayak doa di SW, Bismillah pagi ini semoga bla 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 bla. Enggak, selamat datang Mei, semoga bulan ini menjadi lebih sukses. Abi. Maksudnya tuh gue kalau lihat gitu tuh suka kesal sendiri. Kenapa? Soalnya gimana ya, kata-kata tapi dianya cuman iya, itu dia. Gak ada usaha. Itu dia namanya haus validasi. Makanya gue paling sebel ngeliat orang kalau lagi sedih di-upload SW soal motivasi, soal kekuatan, soal apalah. Itu tapi dianya tidak mencerminkan sedikit pun. Godok banget yang ngomongin mental health, yang ngomongin ini itu bla 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 bla. Ya udah fokus sama diri lu gitu. Itu tuh di-upload tuh kayak lagi nge-endorse. Iya. Udah, lu butuh apa gitu. Kadang-kadang tuh gue kalau ngeliat SW gitu gue pengen ketik gitu, gue komen, lu butuh validasi kayak gimana sih? Sini gue kasih. Itu tuh
kalau misalnya mungkin ya oke sih, kalau misalnya lu nggak salah lagi gue juga nggak salah, tapi kalau misalnya lu melakukan secara berulang kali dan secara terus-terusan itu patut ditanyakan. Nah, jadi gini guys, gue sama Emon punya satu temen cewek parah banget. Dia selalu tiap minggu minimal ada satu foto. Jadi dia kan anak silat. Dia selalu upload satu foto silat itu mulu tiap minggu dengan caption kangen deh silat waktu kejuaraan dulu, sering banyak dapat penghargaan, sering menang lomba bla bla bla. Terus gue kemikir, ya lo kalau kangen kenapa gak ikut silat lagi anjing? Terus abis itu kenapa nggak baik lagi aja? Iya, terus kadang-kadang uploadnya soal ini apa, cewek-cewek tuh lebih gampang tersakiti bla 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 bla. Emang lu enggak yang tolol, bukan cewek. Masih banyak cewek-cewek pintar di dunia anjing. Ada kan selir Jerman mah ituan Angel siapa bla 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 tuh. Ada Ratu Elizabeth yang sepintar itu. Terus lu nyamain semua cewek tuh. Ya, sebodoh lu gitu. Kita laki-laki apaan, robot gitu. Itu gue bingung makanya sama orang-orang yang ngomongin mental health, ngomongin apa tuh di sosial media buat apa anjing? Lu butuh validasi gimana? Lu gak dapet perhatian dari live, lu gak dapet perhatian dari cowok lu, gak dapet perhatian dari siapa gitu anjing. Sebel banget gua. Seperti merasa terperangkap dalam satu keadaan gitu. Iya, kan kontol gitu. Kayak temen lu Ger, yang udah ngasih tahu gitu, cuma dia kayak gitu Ger. Gue nggak mau nyebut brand dah, tapi gue tahu sih orangnya mana. Iya, mana ya? Ada tidak ya contoh? Emang bukan teman emang. Itu gue sama Per doang yang kenal. Bukan, tapi yang ada tadi lu juga bilang bukannya itu temen lu ya, temen itu yang lu pernah waktu itu cerita Cuk. Tapi kayaknya di lingkup kita juga ada sih kayaknya. Iya. Tapi gue nggak mau nyebut brand. Tuh gue kalau ngeliat status dia kadang-kadang pengen liat kalian. Maksudnya, iya gue ngerti sih maksudnya di kalau posting nih. Aduh, abis tuh hidup gini amat ya. Terus pengen banget gue komen kenapa sih Brody. Kayaknya itu memancing gue untuk komen kenapa sih Brody gitu loh, minta ditanya. Iya maksud gue ketimbang lu punya temen. Gue tahu nih orang-orang gini tuh lingkupnya luas. Kontaknya tuh isinya 200 minimal, apa 70 apa 50. Dia punya temen, terus dia punya circle. Lu cerita. Langsung aja. Gratis. Langsung aja iseng, woi gue pengen cerita dong bla 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 bla, ada panjang lebar, habis itu lo mau tidur dah, nggak perlu yang upload SW sampai kayak butuh sampai apa ya, temennya butuh harus tahu, keluarganya harus tahu, temen kerjanya harus tahu. Ya itu kampret sih, sumpah. Aduh. Gini ya sih, kadang nggak tahu batas sih kalau kata gue. Itulah Ini gue ada satu pertanyaan. Apa tuh? Kan ada orang cerita soal tentang cerita yang diceritain Bang Gary. Ini kan misal ada masalah nih, ada masalah hidup. Menurut kalian tuh pilih kalau cerita itu lebih pilih orang atau emang setiap orang yang udah deket sama kita langsung kita ceritain? Ya, Bang, maksud gue harus selektif lah. Ya, selektif. Harus milih-milih atau harus milih. Kalau alasannya? Alasan mungkin gue bakal ngewakilin kali ya. Harus selektif. Kenapa harus selektif gitu deh? Satu, nggak semua orang yang deket kita tuh bakal selalu balik sama kita. Sometimes they can turn on us gitu, bakal berbalik dari kita. Entah nanti jadi ngomong kita di belakang atau gimana. Kita kan nggak selalu tahu habits orang kayak gimana. Udah gitu juga kenapa harus selektif? Kita juga nggak bisa samaratain semua orang tuh pasti bisa dengar cerita kita dengan baik. Ada yang kayak bisa dengar cerita kita nantinya tuh belakangan nggak dumel, atau nggak bisa dengar cerita kita dengan embel-embel nanti malah ngetoksikin kita atau gimana. Kenapa harus selektif? Karena alasan kayak gitu. Iya sih. Kadang ada orang yang cuek amat, jadi jawabnya kayak, waduh, nggak tahu deh, jangan tanya gue gitu. Jadi kan nyentot buat. Atau lu pernah nggak ngalamin gini? Lu lagi cerita serius, lu udah berharap sama orang ini.
Tapi orang ini nih malah kayak dengerin lu kayak apaan aja gitu, tiba-tiba dia lu lagi cerita dia main HP atau misalnya. Nah itu paling nyentuh banget, paling kontol. Itu makanya lu harus selektif. Dan gini Del, kami kita ke semua orang nih, lu harus tahu sih lu nggak bakal dapat apa-apa. Itu paling sih. Makanya gue bilang kalau misalnya gue pun ada masalah, gue paling cerita ke siapa? Adek gue, Depi, Eper. Kadang-kadang kalau sekarang kiri, ya lu cuma itu doang. Lu lihat satu bumi nih, lu cerita nih semua satu bumi tahu nih masalah itu akan berubah. Iya, kecuali Dew, lu adalah tipe orang yang suka curhat di SG status. Nah, itu beda cerita. Bukan gue banget sih.